Shalom saudaraku, kita bicara perempuan signifikan, diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Ya, kisah Ratu Ester, perempuan biasa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dari Ester 1 sampai 10 ada banyak hal yang kita akan pelajari. Awalnya Ester ini tidak dibesarkan di istana, tapi dalam sunyi, dalam bayang-bayang pengasingan. Tahukah saudara, dia hanya yatim piatu yang diangkat Mordekai sepupunya sebagai anak. Namanya Ester, dia bintang tersembunyi dalam dunia yang tak pernah menyebut nama Allah. Dalam kitab Ester tidak ada nama Allah. Tetapi Ester menjadi instrumen tangan Tuhan. Ester bukan perempuan pemberani sejak awal. Dia penuh pergumulan, dia takut, namun dalam ketakutan itulah Tuhan membentuk keberaniannya. Dalam diamnya ia berdoa, dalam doanya ia menyerahkan nyawanya. Ester tahu tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada taat kepada suara surga. Saudara, ketika semua tampak gelap, dia berdiri dengan satu keputusan. Jika aku binasa, biarlah aku binasa, dan langit pun bergerak. Dia masuk hadirat raja dengan keberanian surgawi. Ester menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela bagi yang tak berdaya. Dia bukan hanya seorang ratu, dia adalah jawaban Tuhan. Mari kita bahas latar belakang dari kitab Ester. Secara konteks histori terjadi pada masa kerajaan Persia, pemerintahan Raja Ahasiweros. Bangsa Yahudi, kaum minoritas di pengasingan. Dia adalah perempuan, di mana pada saat itu perempuan terbatas, seringkali dipandang rendah, kelas 2. Kondisi sosial dan budaya, perempuan dipilih berdasarkan kecantikan, bukan karakter. Pengaruh politik sangat kuat di lingkungan istana. Saudara, ada relasi-relasi kunci di sini. Ester dengan Mordekai, sepupu dan ayah angkatnya yang menjadi pendorong rohani Ester. Raja Ahasiweros adalah suaminya. Inilah pemegang kekuasaan mutlak. Dan Haman adalah musuh umat Tuhan, lambang kejahatan dan kesombongan. Saudara, kisah Ester adalah bagian dari narasi penyelamatan Allah, di mana Allah bekerja melalui individu biasa menjadi dipakai luar biasa untuk tujuan ilahi, sekalipun nama Tuhan tidak disebut sekalipun dalam kitab ini. Bila kita membaca dari Ester 1 sampai 2, kita tahu Allah membuka jalan melalui pergantian ratu dan rencananya tak tergesa tapi terarah. Ester terpilih bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena rancangan kekal. Dari Ester 3 sampai 4 kita tahu bagaimana Haman merancang pemusnahan Yahudi. Mordekai mengingatkan Ester akan tanggung jawabnya. Ester 4 ayat 14, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Dari Ester 5 ayat 7, keberanian Ester menghadap raja inilah yang menandai titik balik rencana Allah. Doa dan puasa mempersiapkan langkah besar. Dari Ester 8 sampai 10, di sini terjadi pembalikan ilahi. Umat diselamatkan, perayaan Purim ditetapkan sebagai warisan iman. Di sini ada makna teologis, Allah berdaulat walau tersembunyi. Kepemimpinan perempuan bernilai strategis dalam kerajaan Allah. Setiap posisi itu dapat menjadi mimbar untuk misi ilahi. Saudara, ada 7 teladan emas dari Ratu Ester. Pertama, keberanian yang lahir dari penyerahan. Ester 4 ayat 16. Keberanian bukan berarti ketiadaan takut, saudara, tapi ketaatan kita dalam takut. Yang kedua, kesetiaan kepada otoritas rohani. Ester 2 ayat 20. Dia hormat kepada nasihat ilahi yang membuka jalan promosi surgai. Ketiga, kerendahan hati dalam keindahan. Ester 2 ayat 15, ia tidak menuntut tapi mengikuti hikmat. Yang keempat, disiplin rohani, doa dan puasa. Ester 4 ayat 16, kemenangan besar diawali di ruang tersembunyi. Kelima, ketetapan menangkap momen ilahi. Ester 5 ayat 1. Ia tidak tergesa, tapi peka pada waktu Tuhan. 6. Menggunakan pengaruh untuk tujuan surgawi. Ester 7 ayat 3. Posisi bukan untuk kesenangan, tapi penyelamatan. Ketujuh, menetapkan warisan iman. Ester 9 ayat 28. Iman bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi. Saudara, dari kisah Ester juga ada banyak hal yang perlu diwaspadai menjadi pelajaran bagi kita.
jangan terlalu lama menyembunyikan identitas rohani. Seperti Ratu Esther yang ada waktunya diam, kita pun kadang harus menyembunyikan terang, tetapi jangan terlalu lama. Dan jangan takut mengambil resiko. Walau seperti Esther awalnya enggan bertindak, tetapi dengan diiringi iman, dia seakan-akan mau mencari aman di awal, tapi akhirnya dia melangkah mengambil resiko. Dan jangan kita terjebak di zona nyaman karena posisi kita. Tahukah saudara, istana bisa membuat lupa pada misi. Kenyamanan bisa menumpulkan kepekaan. Jadi perlu ada solusi, diawali dari kesadaran, pertobatan, dan tindakan. Tahukah Anda, Allah memakai yang lemah untuk menyatakan kuasanya. Dipanggil di tengah krisis, mahkota, dan misi. Ketika seorang perempuan akhirnya menjadi jawaban. Itu semua tertuju untuk Ratu Esther. Saudara, perempuan pada saat itu sering dicap tidak berarti, kelas 2 dalam sistem dunia. Namun lihat, dari Esther kita belajar bahwa Tuhan melihat potensi surgawi dalam setiap orang, dalam hati yang mau taat, gak ada urusan dengan gender. Di sini kita belajar 3 pesan utama. Mahkota adalah amanat, bukan aksesoris. Esther 2 ayat 17. Krisis adalah panggilan untuk bertindak. Esther 4 ayat 14. Taat dalam waktu Tuhan ini mengubah sejarah. Esther 5 ayat 1-3. Seperti seekor kupu-kupu tak lahir indah, proses gelaplah yang menjadikannya terbang. Saat kita, khususnya kaum perempuan, tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, dunia pun akan berubah. Jadi, peran apapun kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pemimpin rohani, kita harus punya doa syafaat dimanapun dalam keluarga. Dan keberanian bersaksi di tempat kerja. Mahkota kita bukan untuk gaya, tapi untuk misi. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi mencari yang mau. Esther dipanggil, maka kita pun juga. Saudara, ada deklarasi profetik untuk kita, terutama kaum perempuan. Kita adalah suara yang dibangkitkan dari keheningan, ditaruh di istana dunia untuk menjadi terang kerajaan. Kita memakai mahkota kasih karunia untuk misi penebusan. Kita tidak dibentuk oleh ketakutan, tetapi dibaptis dalam keberanian. Kita hidup untuk waktu seperti ini. Dan ini saudara, saya mendapat nubuatan untuk kita. Siapapun Anda yang mendengar, bukan kebetulan. Seperti Ratu Esther. Tuhan akan membawa kita dari ketersembunyian kepada pengaruh, dari air mata ke mahkota pelayanan. Tuhan memberi kita suara bukan hanya untuk berseru, tapi untuk mengubah kegerakan kita. Bukan hanya suara perempuan, tapi gema kemuliaan Tuhan. Allah memakai yang tersembunyi untuk membawa terang. Esther, simbol setiap perempuan yang mau taat meski takut dan menjadi alat pemulihan Tuhan. Mahkotamu adalah mandat surgawi. Tuhan menempatkanmu di sini untuk saat seperti ini. Keheninganmu bisa menjadi senjata kemenangan. Ketika kita berdoa, sejarah berubah. Seperti Esther tidak hanya diselamatkan, kita dipanggil untuk menyelamatkan. Sekarang coba renungkan, apa posisi istana atau tempat yang Tuhan taruh saat ini? Adakah ketakutan yang menahan langkah kita untuk taat? Apakah kita menyembunyikan identitas Kristus dalam hidup sehari-hari? Apa bentuk panggilan untuk waktu seperti ini yang Tuhan tunjukkan pada kita? Sudahkah kita memakai pengaruh kita untuk membela iman dan sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenalku lebih dalam dari diriku sendiri. Ajarku melihat seperti Engkau melihat, beri aku keberanian seperti Esther. Ajarku berdoa, berdiam, berdiri, pakai hidupku, bahkan dalam ketakutan untuk tujuan surgawi. Aku menyerahkan mahkotaku di kaki salib-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.